buat pembelajaran bagi semuanya saja. Untuk berburu senapan angin harap berhati-hati. Jangan sampai dengan adanya berita seperti ini, viralnya berita seperti ini, sehingga pemerintah melakukan regulasi ulang terkait senapan angin, sehingga hobi kita tidak tersalurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Travel Indonesia, calon cara biasa untuk orang-orang luar biasa, bukan rekayasa biar fakta yang berbicara dengan paparan kesatuan Indonesia. Bertemu lagi dengan Kang Arif di channel terpercaya, teramanah, berkualitas di Indonesia. Dimana lagi bukan kalau di Satu Travel Indonesia. Ya, kita bertemu lagi. Soal dalam satu minggu saya akan hadir mengisi live di hari Jumat malam dan juga ada video utama seperti ini di weekend lah ya pokoknya. Karena apa? Karena memang saya sendiri pribadi bisanya ngisi channel itu di weekend. Kalau misalkan hari-hari aktif atau weekday saya belum bisa. Kalau weekend insya Allah tetap oke. Nah begitu ya. Dan tadi malam kita juga sudah melaksanakan live yang mana terima kasih atas supportnya. Banyak sekali yang sudah hadir, yang mensupport, mengkomen, tanya jawab, bahkan memberikan testimoni. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena memang tanpa support, komen, like, dan view dari saudara kita tidak semangat ya. Jadi semangat kami adalah dari komentar, dari view yang ada pada YouTube tersebut, dan juga banyak sekali testimoni yang diberikan. Ini yang membuat kami semangat. Bahkan kemarin ada yang memberikan testimoni, saya udah 3 tahun beli di Serdadu, unitnya tidak ada problem. Kemarin ada problem, tapi alhamdulillah sudah terselesaikan. Travel amanah, kerusakan kecil pun ada solusinya. Wah, karena memang tagline kita adalah ada Serdadu, masalah berlalu. Gitu ya. Jadi terima kasih. Dan apabila terus mengalami kerusakan kepada senapan yang telah dibeli di Serdadu, insya Allah kami akan bantu mengkonsultasikan, memfikskan, memberikan solusi atau bagaimana. Bahkan kalau misalkan masih dalam masa garansi, kami akan berikan yang terbaik untuk seluruh sobat bersemuanya, asalkan semua sesuai dengan peraturan dan syarat yang berlaku begitu ya. Kami setiap pengiriman harus kami berikan SOP, kami berikan kepada saudara semuanya biar bisa dilihat secara terbuka, transparan begitu. Dan toko kami juga memiliki yang namanya legalitas ya, baik dari kepolisian dan juga dari CV kami. CV kami berdiri yaitu Serdadu Travel Group, sudah berdasarkan Kemenkumham dan juga terdaftar pada Disperindak untuk produk-produk SR series begitu ya. Jadi toko kami legal sekali dan juga jangan khawatir, sudah terdata. Di mana Kang tempatnya? Kalau yang baru atau mungkin pemula, kami ada di Kabupaten Kediri, tepatnya di Kecamatan Pare, desanya di Darungan. Kalau misalnya bingung tempatnya, ketik aja di Google Map langsung Serdadu Travel, akan keluar rute, dan juga kalau mau main-main ke sini silahkan. Dan kalau misalkan pengen tahu katalog dan promo terbaru kami, langsung aja ketik di laman pencarian Google serdadutravel.id. Sekali lagi serdadutravel.id. Akan muncul katalog, spesifikasi, dan juga promo-promo terbaru, harga-harga terupdate di toko kami, begitu ya. Oke, kali ini kita akan membahas apa? Yang jelas hari ini adalah kita akan membahas berita-berita penting, karena kami juga sebuah channel yang mengedukasi tentang senapan angin. Tapi sebelum kita masuk ke video inti ini, kita akan membacakan giveaway, yang mana giveaway ini kami berikan secara cuma-cuma, gratis, tanpa biaya apapun begitu ya. Jadi di video kami yang terakhir, yaitu ada di sang pemenang spek nyaris sempurna. Ini adalah perekam layar, oke ya. Mulai merekam. Oke, jadi unit ini adalah unit dari Ghost Warrior. Ya, jadi standar impor, spek berburu segala medan. Nah, jadi ini adalah Ghost Warrior Glory yang terbaru dari Ghost Warrior. Kita sudah kerjasama dengan Ghost Warrior ini lumayan lama, dan alhamdulillah masih sampai sekarang kita masih bekerja sama membangun unit yang baik, yang cocok di kantong maupun di lapangan. Untuk siapa? Untuk para bediler di seluruh Indonesia. Nah, kita akan berikan hadiah yang pertama untuk Johan HOTL4VI. Hadir Kak, ini adalah komen yang pertama. Anda mendapatkan peredam HW100 dari Travel Indonesia. Selanjutnya kami akan pilih
Di sini ada siapa ya? Wah ini, tikus bakar. Tikus bakar 1 hari yang lalu. Saat ini saya masih nyaman dengan senapan tabung kecil 27 mm yang saya beli di Serdadu. Tapi suatu saat kalau saya putuskan untuk beralih ke senapan tabung besar atau bocap, ya pastilah mau beli di mana lagi kalau bukan di Rival. Toko teramenah sejagat bedler, tapi mungkin nyarinya bukan Gus Warrior lah, yang minimal harganya di bawah GW dan minimal udah pakai regulator. Pokoknya belinya tetap di Rival. Terima kasih, salam dari Sulut. Anda mendapatkan Mimis Jawara GR 8 atau 10 atau 12. Nah, seperti ini mengandung testimoni. Beliau beli di Serdadu dan ingin repeat order lagi di Serdadu. Nah, masa masih nggak percaya gitu loh ya dengan Serdadu? Sudah testimoninya banyak sekali. Kalau hanya sekedar coba-coba, ada toko baru dicoba, hati-hati. Uang itu susah carinya. Buat senapan kok coba-coba. Wah ya. Jadi belinya langsung di Serdadu, sudah terbukti, sudah bertahun-tahun kita menggeluti terkait dengan senapan angin. Jadi jangan khawatir, pasti akan mendapatkan unit yang terbaik di Serdadu Rival Indonesia. Oke, langsung aja kita menuju ke video utama kita. Apakah itu? Check this out. Oke, terus kita akan membahas beberapa hal penting di persenapan anginan, yang mana sebenarnya topik yang saya angkat kali ini sudah pernah diangkat di channel lain, tapi saya ingin mengedukasi ulang karena saya takutnya kemarin ketika hype-hype-nya atau viral-viralnya berita ini semua sedang membicarakan, tapi setelah itu 1 bulan 2 bulan lupa. Nah, tugas saya Serdadu Rival Indonesia ini, tugas kami hadir untuk mengedukasi tentang senapan angin. Ini penting banget ya. Jadi ada 2 kasus yang kami garis bawahi atau kami soroti. Yang pertama adalah kasus terkait dengan penyalahgunaan senapan angin. Nah, makanya penting sekali kita harus memiliki jiwa yang bijaksana untuk memegang senapan angin. Karena dengan senapan angin namanya senapan jarak jauh ya, atau senjata jarak jauh. Jadi dengan mudahnya saja kita menggunakan senapan itu kadang-kadang lalai teledor membahayakan orang lain, membahayakan nyawa orang lain, atau bahkan membuat orang lain tidak nyaman. Itu sangat riskan sekali. Oleh karena itu dalam diri kita harus terdapat kesadaran diri untuk bijaksana menggunakan senapan angin. Ini penting sekali. Ada 2 kasus yang akan kita bahas ini yang viral kemarin. Yang pertama adalah ada di Detik Jatim yang kami lansir ya. Ini dari Detik Jatim di hari Minggu 7 Juli 2024, yaitu di bulan Juli, bulan lalu. Itu ada sebuah berita, yaitu pilu nyawa Yusuf melayang tak sengaja tertembak teman saat bidik burung. Wah, ini ya. Ini sangat nyaris sekali, sangat miris ya, karena senapan angin pun itu di tahun-tahun ini dengan power dan akurasi yang tinggi bisa membahayakan nyawa manusia. Jadi sangat bahaya sekali. Oleh karena itu kami mengedukasinya agar tidak terjadi terulang-ulang di kemudian hari. Begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah viral toa masjid di Lubuk Linggau ditemukan peluru senapan angin sebanyak 246 butir. Wah, ini. Jadi toanya untuk sasaran senapan angin ini juga, wah ini berat ya. Enggak ada sasaran yang lain ya, sampai dia harus menembak toa masjid. Oke, kita bahas yang pertama. Ini penting sekali. Jadi di Probolinggo ini, tepatnya di desa apa ini ya? Kita akan lihat. Tepatnya di hutan desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupatennya Probolinggo jelasnya ya. Nggak tahu ini cara bacanya Betek atau Betek atau Betek, saya nggak tahu. Karena tulisannya kan hanya Betek saja ya. Jadi kita bacanya adalah Betek. Karena di Jawa ya Betek, kalau di Madura saya nggak tahu. Karena Probolinggo itu kebanyakan rasnya adalah Madura.
Seorang pria bernama Yusuf, umur 23, nyawa warga Betek, Krucil, Kabupaten Probolinggo ini melayang usai tak sengaja tertembak peluru senapan angin. Jadi ketika itu yang namanya Yusuf dan teman-temannya, ada sekitar 5 orang pemburu, ini sedang berada di hutan untuk berburu burung waktu itu ya. Akhirnya dibagilah 5 orang ini menjadi 2 tim atau beberapa tim begitu. Jadi mereka berpencar mencari burung dan mencari hewan buruan lainnya. Kalau di hutan biasanya kalau burung itu ya mungkin ada tupai, ada garangan. Garangan itu bahasa Latinnya adalah monggose, ya. Jadi kalau di sini di Jawa namanya garangan. Garangan beda dengan luwak, ya. Jadi garangan sendiri. Kalau sini hama ya, garangan itu dia bisa makan ayam apa namanya? Ayam warga itu loh, bukan ayam kampus karena tidak ada kampus di hutan. Oh, beda ya. Jadi ada garangan, ada tupai dan ada burung. Nah, di sini disebutkan di berita yang ada di Detik Jatim ini adalah orang-orang ini berlima ini untuk mencari yaitu yang namanya adalah burung. Nah, gitu ya. Setelah dibagi berbagai tim, akhirnya mereka saling berburu. Ada yang di sana, ada yang di sini gitu ya. Nah, suatu ketika dalam perburuan itu ada pencarian itu, ada pergerakan di suatu titik. Nah, ada pergerakan di suatu titik yang mana pemburu ini akan menembak buruan tersebut karena di situ di titik yang ada pergerakan itu ternyata di situ juga ada teman dari pemburu tersebut yaitu yang namanya adalah Yusuf ini. Nah, ternyata Yusuf ini sudah memiliki anak ya. Menghadirkan 5 orang yang terlibat dengan tewasnya bapak 1 anak ini. Jadi umur 23 sudah memiliki 1 anak. Nah, ya. Saat kondisi pelaku MR, nah pelakunya namanya adalah MR, mengaku belum menyadari peluru senapan angin mengenai dahi korban. Bidikan senapannya menargetkan sarang burung perkutut yang berada di ranting pohon. Nah, ini bisa dilihat. Jadi ketika itu si Yusuf dengan burung ini tidak terlalu jauh. Tidak tahu di belakangnya atau di sampingnya, tapi yang namanya MR atau pelakunya ini tidak tahu kalau di situ ada yang namanya Yusuf ya di sebelah burung atau buruan tadi. Ditembaklah burung tersebut. Ternyata peluru menyasar mengenai dahi dari Yusuf. Ya, seketika itu juga Yusuf itu akhirnya terjatuh. Setelah ditanyai, ternyata posisi burung ini tidak terlalu tinggi. Ini penting sekali. Jadi begini, di dalam lapangan, di dalam perburuan kita biasanya menggunakan derajat itu 45 ke atas atau 45 ke bawah ya. Kalau kita sama orang-orang lapangan biasanya. Jadi kalau kita menembak tidak pernah lurus. Jadi kadang-kadang 45 ke atas atau malah ke bawah. Jadi kalau lurus seperti ini lontaran peluru itu akan jangkauannya semakin jauh. Jadi berbahaya. Kalau 45 derajat maka semakin jauh semakin tinggi. Insya Allah aman ya kalau di atas tidak ada orang. Ke bawah pun sama, 45 derajat ke bawah semakin lama semakin turun menuju ke tanah. Tapi kalau lurus seperti ini atau mungkin hanya 10 derajat ke atas maka itu sangat berbahaya sekali. Nah, ini adalah yang sering kita lakukan di lapangan, begitu ya. Tak berselama, lanjut MR kemudian mendengar teriakan ZL30 yang satu bersama korban. Setelah dikaiti ternyata korban sudah dalam keadaan membungkuk dengan luka di dahinya. Kemudian saya dan teman membawa korban ke tempat sepeda motor yang diparkir. Kemudian saya telepon teman-teman yang lain. Setelah semuanya berkumpul, langsung dibawa ke Puskesmas Condong. Jadi di situ ditemukan oleh temannya Yusuf yang berinisial ZI, umurnya 30. Jadi ketika Yusuf sudah tertembak di bagian dahi, barulah ZI ini teriak-teriak. Sehingga MR umur 23 ini baru mengetahui kalau pelurunya menyasar di dahinya Yusuf. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan sampai terjadi, ini penting sekali kita garis bawahi semuanya. Sekali lagi, apabila berburu, usahakan kalau dalam tim dan di situ kita posisinya adalah bergerak atau sistem jelajah, maka berhati-hati dalam pengambilan laras derajat ketika kita menembak sasaran. Ya, jangan menggunakan senapan yang lurus atau 0 derajat. Kalau bisa 45 ya, ke bawah atau ke atas. Nah, itu lebih amannya begitu ya. Oleh karena itu harap berhati-hati
sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Jadi buat pembelajaran bagi semuanya saja, untuk berburu senapan angin harap berhati-hati. Jangan sampai dengan adanya berita seperti ini, viralnya berita seperti ini, sehingga pemerintah melakukan regulasi ulang terkait senapan angin, sehingga hobi kita tidak tersalurkan. Jadi saya harap berhati-hati lagi. Probolinggo menjadi saksi bahwasanya kalau kita tidak teliti dalam penggunaan senapan angin, maka bisa menghilangkan nyawa manusia. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kita harapkan yang ada di luar Jawa, apalagi di Kalimantan, di Sulawesi, yang mana setiap harinya mungkin ada orang berburu dan banyak sekali buruan di sana. Harap berhati-hati ya. Boleh poin, boleh headshot, tapi yang headshot adalah buruannya, bukan temannya. Dari belakang mau wegel ya, diar ya, enggak boleh ya. Jadi hati-hati. Jadi jangan sampai terjadi Yusuf yang lain, sehingga seperti saat di Probolinggo ini ya. Ini di bulan Juli tanggal 7 2024 di hari Minggu, begitu ya. Oke, masuk ke berita yang kedua, yaitu ini agak lucu ya beritanya ya. Ayah ini ya, kita sedikit dengarkan. Viral pemirsa, pengeras suara milik Masjid Nurul Hidayah di Kelurahan Simpang Priuk, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan rusak di berondong ratusan peluru senapan angin. 246 peluru bersarang di dalam satu unit pengeras suara membuat suara pengeras tersebut tidak berfungsi dengan baik. Jadi yang kedua ini memang tidak menghilangkan nyawa manusia, tapi membuat tidak nyaman manusia yang lainnya. Di Lubuk Linggau ini ada masjid yang namanya Masjid Nurul Hidayah, yang mana setiap masjid saya yakin di Indonesia ini pasti memiliki yang namanya toa. Toa itu adalah sebenarnya merek ya. Toa itu adalah pengeras suara. Mereknya toa, sehingga orang nyebutnya beli toa, gitu ya. Kalau di sekitar saya ini kalau nyebut odol itu Pepsodent. Jadi saya mau beli Pepsodent. Pepsodentnya apa? Ciptaden. Gitu ya. Pokoknya apa-apa seperti itu. Ada di daerah nyebut sepeda motor Honda. Saya mau beli Honda. Hondanya apa? Yamaha. Sama dengan gitu. Nah, seperti toa ini yang paling sering adalah pompa air. Pompa air itu namanya adalah Sanyo. Padahal mereknya ada Shimizu, ada yang lain. Saya mau beli Sanyo. Mereknya apa? Shimizu. Padahal Sanyo itu juga adalah merek, begitu ya. Saya mau beli Aqua. Mereknya apa? Le Mineral. Nah, ini adalah kesalahan teknis yang terjadi di pasaran di sekitar kita. Salah satunya adalah toa. Toa adalah pengeras suara. Jadi di masjid-masjid yang ada di Indonesia ini pasti ada pengeras suaranya. Salah satunya adalah mereknya adalah toa. Biasanya toa itu ditaruh di mana, atas kubah, yang mana di situ ada tiang ataupun penyangganya, sehingga untuk memanggil orang untuk beribadah. Nah, di Lubuk Linggau ini ternyata toanya rusak, tidak bisa berfungsi dengan baik suaranya. Setelah diteliti oleh takmir masjidnya, ternyata di toa tersebut pernah diberondong peluru sampai 246 peluru. Dan ini peluru dari senapan angin. Ini miris sekali ya. Ini penyalahgunaan senapan angin yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Wah, ini sama dengan menistakan agama ya kayaknya. Tapi saya tidak perlu jauh-jauh membahas itu, tapi yang jelas ini membuat warga ataupun orang lain tidak nyaman. Ini salah satu contoh penyalahgunaan senapan angin, begitu ya. Jadi toa masjid ini digunakan tidak bisa, dicek sama takmir masjidnya, ternyata ada 246 peluru senapan angin yang bersarang di toa tersebut ya. Nah, untuk waktu kapankah pelaksanaan penembakannya saya kurang tahu. Apakah 246 itu satu malam ataukah sekali waktu ataupun sudah lama sekali. Jadi kalau orang mau nyoba senapan angin di toa begitu ya, tes ya. 1 hari tidak terasa, 2 hari, 3 hari, sampai bertumpuk-tumpuk hingga 246 peluru bersarang. Ini megelne banget ini ya. Nah, kita akan cek lagi, ternyata pengrusakan toa atau sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib ternyata ya. Toa tersebut mengalami kerusakan akibat Galaunya ada 246 yang terhitung. Jenis senjata yang menembak itu apa? Terima kasih dari pihak kepolisian setelah mendapatkan laporan dari takmir Masjid Nurul Hidayah kepada pihak kepolisian
pihak kepolisian langsung mengganti toa tersebut ya dengan toa yang baru. Nah, ini adalah kegercepan dari pihak yang berwajib dari kepolisian. Terima kasih. Nah, untuk kita pemilik senapan angin jangan diulangi lagi. Nanti baru ditambahi lagi ya begitu ya. Karena kita tidak ikut membeli, akhirnya ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Jadi perlu diperhatikan dengan baik hal-hal seperti itu, jangan sampai terulang lagi di sekitar kita. Balik aja logikanya, seumpama barang kita yang ditambahi oleh orang lain, misalkan kita di rumah ada genteng ya, mesti ada ya genteng ya, ditembaki dari jauh ya, sampai bocor, sampai air netes ke dalam, pasti kita akan marah-marah. Sama dengan ini ya, sama dengan apa yang terjadi di Lubuk Linggau ini, sehingga senapan angin disalahgunakan untuk kenyamanan, untuk mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, begitu ya, ini tidak boleh seperti ini. Menggantikan toa yang rusak akibat ditembaki oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Oke, jadi rekapnya ada dua berita yang tidak perlu kita ikuti dan jangan sampai ada di sekitar kita. Yang pertama adalah peluru nyasar yang mana menghilangkan nyawa seorang, dan satunya adalah penyalahgunaan senapan angin. Ya, jadi ini penting sekali. Edukasi ini untuk dicermati bersama sebelum Anda membeli senapan angin. Yang pertama, siapkanlah mental Anda sebelum Anda beli senapan angin. Apakah Anda sudah siap menggunakan senapan ini? Apakah Anda sudah siap mengatur emosi Anda? Apakah Anda siap mempunyai kebijakan dalam diri Anda untuk menggunakan senapan angin ini? Pesan dari saya pokoknya berhati-hati pol dengan senapan ini. Nah, karena senapan ini high pressure ya, tekanannya tinggi sekali. Oke, dua hal itu yang perlu digarisbawahi untuk semua builders Indonesia, dan saya doakan semuanya tetap sehat, tetap semangat. Dan sebelum saya akhiri video ini, di belakang saya ada unit keren ya, yang mana unit ini juga ada promo free ongkirnya. Wah, sudah potongan harga, free ongkir dan lain sebagainya. Yang paling atas adalah bocah Predator RV. Ya apa? Oke, new apa? Oh, new olong. Yang di atas sendiri adalah New Predator ya, di atas ini warnanya ungu. Nah, ini dari harga 4.500.000 menjadi 4.300.000 saja yang paling atas, dan juga ada free ongkir ke seluruh Indonesia spesial bulan Agustus. Jadi kita free ongkirnya tidak membedakan ras, suku, dan agama. Semua warga Indonesia bisa menikmati free ongkir sebesar Rp250.000 untuk senapan seperti ini semuanya ya. Yang paling atas adalah New Predator dengan harga 4.500.000 dipotong menjadi 4.300.000 saja. Ini ya, masih dapat free ongkir ke seluruh Indonesia. Jadi potongannya hingga sampai Rp800.000. Segera hanya ada satu unit saja, karena ini unit yang segera kita akan keluarkan. Yang kedua adalah ada PCP Predator OD38. Ini chambernya masih tumpuk, tapi jangan khawatir untuk akurasinya ciamik soro. Jadi harganya 35 sebenarnya ya. Kita potong menjadi Rp3.100.000 saja. Sekali lagi menjadi Rp3.100.000 saja plus free ongkir ke seluruh Indonesia. Ini penting banget ya. Jadi unit di belakang saya ini sudah potongan harga 400.000 ditambah potongan ongkirnya ke seluruh Indonesia. Jadi totalnya sekitar 700.000-an untuk potongan ongkir dan juga untuk potongan harganya. Yang di bawah sendiri ini adalah bullpup. Tapi bullpup bukan yang kayu, ini adalah bullpup taktikal. Harganya berapa? Itu 4,5 juta. Ini harganya 4,5 juta karena emang unitnya mahal dan langka. Nah ya, tidak menemukan di toko lain. Di toko sini pun juga termasuk langka ya. 4.500.000 ini semuanya juga bisa mendapatkan gratis ongkir ke seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke semuanya bisa mendapatkan gratis ongkir. 3 unit ini kami jual cepat-cepatan. Siapa yang cepat dia yang selamat. Wah, siapa yang cepat dia yang beruntung. Dari New Predator harganya 4.300.000, off-nya 200.000 plus free ongkir ke seluruh Indonesia. Yang kedua adalah Predator OD38 dari harga 3,5 menjadi 3,1 dan free ongkir ke seluruh Indonesia. Dan yang paling bawah adalah bocap tactical bullpup 500 cc dengan harga 4.500.000 dan potongan harganya juga sudah include dan juga free ongkir ke seluruh Indonesia. Maka langsung aja hubungi nomor kita di bawah ini untuk pengorderan, dan juga jangan lupa untuk mengunjungi website kami di serdadurival.id untuk mengetahui katalog terbaru, foto-foto terbaru, spek
unit terbaru dan juga harga-harga dan promo terbarunya. Terima kasih. Pesan dari saya, ingat senapan, ingat seluruh rival Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rival, make impossibility possible.